warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Treasury. Pada pertemuan ke-12 kali ini kita akan membahas mengenai Treasury Risk Management. Agenda kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, kita akan membahas mengenai manajemen risiko treasury. Yang kedua, kita akan membahas mengenai kesehatan bank dan indikator-indikator kesehatan bank. Kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu tentang manajemen risiko treasury. Secara umum, treasury management ini adalah seseorang atau kelompok yang ditempatkan dalam sebuah perusahaan yang bertanggung jawab dan berfungsi untuk menjaga kondisi likuiditas perusahaan. Pengelolaan risiko pada divisi treasury sangatlah penting. Hal ini dikarenakan risiko merupakan satu hal yang tidak dapat dihindari oleh seluruh stakeholders. Sehingga strategi pengelolaan risiko seperti memindahkan risiko ke pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko biasanya dilakukan divisi treasury dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Risiko treasury merupakan suatu risiko kerugian pada aktivitas treasury bank dan oleh karenanya bergantung pada fungsi manajemen risiko dari treasury itu sendiri. Tugas treasury bank adalah bagaimana treasury bank tersebut dapat mengelola risiko suku bunga di banking book, mengelola risiko likuiditas, dan pengelolaan capital management. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa di divisi treasury itu sendiri ia memiliki divisi risiko yang bertugas untuk mengelola risiko yang terdapat hanya di divisi treasury. Nah, kita pada kali ini akan membahas mengenai pengelolaannya. Jenis-jenis risiko treasury ini ada banyak, ada 8. Adapun risiko yang dihadapi dalam aktivitas treasury, yang pertama kita bahas tentang risiko suku bunga, yaitu risiko yang muncul dari adanya perubahan dalam tingkat bunga yang berlaku di pasar. Risiko tingkat bunga ini merupakan risiko utama yang tidak dapat dihindari sebab tingkat bunga ini memiliki pengaruh yang sama terhadap seluruh surat berharga yang diperdagangkan di divisi treasury. Yang kedua, kita bahas tentang risiko pasar. Risiko ini muncul karena adanya kondisi perekonomian tiap negara yang berubah-berubah dan dipengaruhi oleh resesi dan kondisi perekonomian lainnya. Kemudian ada risiko inflasi, yaitu risiko yang muncul akibat kenaikan harga-harga secara umum. Risiko operasional, yaitu risiko yang dapat terjadi karena adanya kesalahan, penyelewengan, atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Risiko selanjutnya yang kita bahas adalah risiko kredit, yaitu risiko yang muncul akibat adanya pihak counterparty yang gagal memenuhi kewajiban kepada bank sehingga mempengaruhi rentabilitas atau pendapatan dari bank. Risiko berikutnya adalah risiko likuiditas, yaitu risiko yang muncul yang diakibatkan karena adanya mismatch atau shortage funding, sehingga bank tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran likuiditas pada waktu yang ditetapkan atau yang ditentukan. Risiko selanjutnya adalah risiko nilai tukar. Risiko ini timbul karena adanya fluktuasi atau perubahan nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara lainnya. Risiko selanjutnya atau risiko yang terakhir ini adalah risiko negara atau country risk, yaitu risiko yang timbul karena adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah baik dari segi politik maupun ekonomi
serta adanya perubahan-perubahan dalam deregulasi yang berlaku pada periode tertentu. Oke, risiko yang kita bahas yang paling utama di sini adalah risiko pasar. Ini ya, kenapa? Karena bank itu memiliki instrumen keuangan yang tercatat di neraca. Nah, kalau dia memiliki instrumen keuangan yang tercatat di neraca, maka dia otomatis memiliki risiko pasar. Gitu. Tapi bank yang bertindak sebagai perantara atas transaksi yang tidak dibukukan di neraca, dia tidak akan terkena risiko pasar. Jadi selama terdapat instrumen keuangan yang tercatat di neraca, maka bank tersebut memiliki risiko pasar. Gitu. Nah, sekarang bank mana yang tidak punya instrumen keuangan ya, pasti punya semuanya, sehingga risiko pasar ini umum memang terdapat di bank. Nah, risiko pasar ini terdiri dari dua. Pertama adalah risiko spesifik atau specific risk, yaitu risiko karena adanya pergerakan harga yang disebabkan oleh faktor internal dari surat berharga tersebut atau penerbit surat berharga tersebut. Misalnya turunnya harga obligasi yang diakibatkan oleh penurunan rating kredit dari penerbitnya. Nah, ini kan akan berpengaruh kepada issuer dari obligasi tersebut, tapi tidak akan berpengaruh terhadap harga obligasi ataupun terhadap si bondholdernya. Sementara itu yang kedua, ini adalah risiko non-spesifik, yaitu risiko pergerakan harga yang akan berakibat pada keseluruhan surat berharga tersebut. Misalnya penurunan tingkat bunga pasar, penurunan SBI, atau misalnya kalau di Amerika itu penurunan bunga The Fed gitu. Nah, ini akan berdampak pada seluruh instrumen surat berharga yang terkait dengan bunga atau misalnya kayak obligasi seperti itu. Oke, sifat dasar risiko pasar ini secara umum dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah risiko suku bunga. Risiko suku bunga ini adalah risiko potensi kerugian akibat pergerakan bunga yang tidak menguntungkan. Risiko ini berlaku untuk semua instrumen surat berharga yang menggunakan paling tidak satu yield curve gitu ya, atau kurva yield dalam menghitung nilai pasarnya. Kemudian yang kedua adalah risiko posisi ekuitas. Ini merupakan risiko potensi kerugian akibat pergerakan harga saham atau harga surat berharga yang tidak menguntungkan. Risiko ini berlaku untuk semua instrumen yang menggunakan harga pasar sebagai dasar penilaiannya. Yang ketiga adalah risiko kurs, yaitu risiko potensi kerugian akibat pergerakan kurs yang tidak menguntungkan. Risiko ini berlaku untuk semua produk atau semua posisi yang terkait dengan kurs dalam pelaporan bank yang bersangkutan. Dan risiko yang terakhir adalah risiko posisi komoditas, yaitu risiko potensi kerugian dari pergerakan harga komoditas yang tidak menguntungkan. Risiko ini berlaku untuk semua komoditas dan setiap posisi turunan dari komoditas. Kita masuk ke dalam subtopik kita yang kedua, yaitu penilaian kesehatan bank. Kesehatan bank ini sangat penting ya bagi stakeholders. Tingkat kesehatan bank ini biasa digunakan oleh para stakeholders itu untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta manajemen risiko. Nah, di bagian ini kita akan mempelajari indikator-indikator apa aja dan metode-metode apa saja yang dapat digunakan untuk mengevaluasi penilaian kesehatan bank itu sendiri. Oke, mekanisme penilaian kesehatan bank umum ini dilakukan secara triwulan, yaitu Maret,
Juni, September, dan Desember. Jadi bank wajib menyerahkan laporan kesehatan banknya secara periodik kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia juga melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan. Apabila terdapat perbedaan laporan, misalnya gitu ya, antara Bank Indonesia dengan laporan dari bank tersebut, maka yang digunakan itu adalah laporan yang dibuat oleh BI. Nah, dari penilaian tersebut, BI dapat meminta direksi, komisaris, atau pemegang saham dari bank yang dimaksud untuk menyampaikan action plan yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh bank, serta target waktu penyelesaian permasalahan tersebut. Dan apabila diperlukan, BI dapat meminta bank tersebut melakukan penyesuaian terhadap action plan yang udah dibuat tadi, gitu. Nah, ini ada 6 mekanismenya, silakan dibaca kembali. Kemudian kita masuk ke dalam tingkat kesehatan bank. Ini ada 6 indikatornya gitu ya. Penilaian kesehatan bank itu sebenarnya bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut berada dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank ini dapat memberikan arahan perihal bagaimana bank tersebut dapat tetap beroperasi. Bank Indonesia bisa aja menyarankan untuk melakukan perubahan manajemen, merger, konsolidasi, atau bahkan melakukan likuidasi ya jika memang kondisi bank tersebut sudah amat parah. Nah, penilaian ini biasanya menggunakan analisis CAMELS namanya, yang meliputi pertama aspek permodalan atau capital, kemudian aspek kualitas aset atau asset quality, ketiga aspek kualitas manajemen atau manajemen ya, yang keempat aspek rentabilitas atau earning power, kemudian yang kelima aspek likuiditas atau liquidity, dan terakhir adalah aspek sensitivitas terhadap pasar atau sensitivity. Nah, ini kalau disingkat ini jadi CAMELS gitu ya. Jadi mudah diingat oleh kalian juga. Kita masuk ke aspek yang pertama, yaitu aspek modal atau capital. Dalam aspek ini yang dinilai adalah unsur permodalan yang ada, berdasarkan pada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut berpatokan pada ukuran capital adequacy ratio-nya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ukuran ini merupakan rasio perbandingan antara modal dengan aset tertimbang menurut risiko atau ATMR, di mana besarnya ukuran CAR itu sesuai dengan ketentuan pemerintah adalah minimal 8%. Nah, berikut adalah penilaian kualitatif dan kuantitatif faktor permodalan atau capital yang dilakukan melalui penilaian beberapa komponen. Ini ada 8 komponen. Tata cara penilaiannya adalah dengan menggunakan rumus di sebelah kanan ini ya, dan indikator pendukung, matriks penetapan peringkat komponen, dan penetapan peringkat faktor. Untuk lebih jelasnya, silakan dilihat pada buku Taswan, itu dijelaskan sekali bagaimana komponennya, interpretasi hasilnya, dan sebagainya. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu aspek kualitas aset atau asset quality. Aspek kualitas aset ini menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian aset ini harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh BI ya, sebagai bank sentral atau pemegang otoritas, yaitu dengan membandingkan antara aset produktif yang diklasifikasikan dengan aset produktifnya. Termasuk juga rasio penyisihan penghapusan aset produktif terhadap aset produktif yang diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia.
Oke, ada 5 komponen penilaian, baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif untuk aspek kualitas aset ini. Tata cara penilaiannya itu menggunakan formula dan indikator pendukung yang sebelah kanan nih, ya. Kemudian dari hasil tersebut dilihat di matriks penetapan peringkat komponennya. Kemudian baru dilihat penetapan peringkat faktornya sehingga dapat satu kesimpulan kondisi kualitas aset di sebuah bank tersebut. Ada 8 aspek kualitas aset ya. Terakhir ini adalah kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam aspek kualitas manajemen. Ya, aspek kualitas manajemen ini dia melihat bagaimana pengelolaan bank gitu dalam melakukan kegiatan sehari-harinya gitu. Kualitas manajemen ini dapat dilihat dari kualitas manusia yang bekerjanya atau SDM-nya gitu ya. Kualitas manajemen juga dapat dilihat dari aspek pendidikan dan pengalaman para karyawannya dalam menangani berbagai kasus yang terjadi. Nah, dalam aspek ini yang dinilai itu adalah manajemen permodalan, manajemen kualitas aset, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan likuiditas. Kita lihat di sini ada beberapa komponen ya. Penilaian manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen kualitas manajemen. Yang pertama itu nomor 1. Kemudian penerapan sistem manajemen risiko yang kedua, dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku. Di sebelah kanan kita lihat ada formula dan indikator pendukungnya. Untuk keterangan lebih detailnya dan bagaimana penginterpretasian hasil dari penilaian aspek kualitas manajemen dapat dilihat pada buku Taswan ya. Oke, kemudian lanjut ke 4, yaitu aspek rentabilitas atau earning power. Aspek ini merupakan ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan labanya atau earning setiap periode. Atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Penilaian untuk aspek ini dilakukan dengan menggunakan rasio perbandingan antara aset gitu ya, dan rasio perbandingan jumlah laba total aset gitu. Kita lihat di sini komponen-komponennya ada 8. Yang pertama return on asset, return on equity, net interest margin, BOPO, kemudian bagaimana perkembangan laba operasional, komposisi portofolio, penerapan prinsip akuntansi, dan terakhir adalah prospek laba operasional. Yang sebelah kanan ini adalah formula dan indikatornya. Untuk indikatornya lebih jelasnya itu baca di buku Taswan juga, seperti aspek yang sebelumnya gitu. Nah, dari perhitungan komponen-komponen ini kita bisa mendapatkan penilaian atau mendapatkan penilaian mengenai peringkat dari aspek rentabilitas ini. Aspek selanjutnya adalah aspek likuiditas. Aspek likuiditas suatu bank dapat dikatakan liquid gitu ya apabila bank yang bersangkutan dapat membayar semua utang-utangnya, terutama simpanan tabungan dan giro dan serta deposito
pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Secara umum, rasio ini merupakan rasio perbandingan antara jumlah aset lancar dengan kewajiban lancar ya kalau untuk likuiditas. Yang dianalisis dalam rasio ini gitu ya adalah rasio liability bersih. Kemudian rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank dan sebagainya. Kita lihat secara detailnya di slide berikutnya. Oke, ada 5 komponen yang dinilai dalam aspek likuiditas. Pertama adalah aktiva liquid yang kurang dari 1 bulan. Kemudian kita bandingkan dengan pasifanya. Kemudian 1 month maturity mismatch ratio gitu ya. Di sini ada formulanya juga. Kemudian yang ketiga LDR, proyeksi cash flow 3 bulan mendatang dan ketergantungan pada dana antar bank dan deposan inti. Kemudian di sini aspek yang keenam itu komponen yang keenam adalah kebijakan dan pengelolaan likuiditas. Ketujuh, kemampuan bank untuk memperoleh akses. Kemudian yang ke-8, stabilitas dana pihak ketiga atau DPK. Oke, kita masuk ke dalam aspek yang terakhir, yaitu aspek sensitivitas terhadap pasar. Aspek ini mulai diberlakukan oleh BI sejak bulan Mei 2004. Dalam menyalurkan kreditnya, perbankan ini harus memperhatikan 2 unsur ya, yaitu tingkat perolehan laba yang harus dicapai dan risiko yang akan dihadapi. Pertimbangan risiko yang harus diperhitungkan berkaitan erat dengan sensitivitas perbankan. Sensitivitas terhadap risiko ini dianggap penting agar tujuan memperoleh laba dapat tercapai dan pada akhirnya kesehatan bank pun terjamin. Risiko yang dihadapi terdiri dari risiko lingkungan, manajemen, penyerahan, dan risiko keuangan. Kita lihat secara detailnya di sini komponen-komponen penilaiannya. Yang pertama adalah modal. Kemudian modal akibat fluktuasi suku bunga. Kemudian yang kedua itu akibat nilai tukar. Ya. Kemudian yang ketiga, kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar. Oke. Nah, selanjutnya setelah dihitung 6 komponen tersebut, maka kita akan mendapatkan penilaian kesehatan bank secara komprehensif atau secara keseluruhan. Jadi dari masing-masing aspek itu diberikan nilai, kemudian dijumlahkan secara keseluruhan. Nah, dari komponen yang 6 tadi ya. Nah, kemudian penilaian tersebut ya dari metodenya Kamel dia membagi menjadi 4 predikat kesehatan bank. Kalau nilai kreditnya 81 sampai 100 itu dikatakan sehat. 66 sampai 81 atau kurang dari 81 cukup sehat gitu ya. Jadi kalau masuknya 81 itu sehat gitu ya. Misalnya 80,9 itu masuk ke cukup sehat. Kemudian 51 sampai kurang dari 66 itu kurang sehat, 0 sampai kurang 51 itu tidak sehat. Nah, di samping penilaian analisis Kamels yang tadi dijelaskan, yang juga mempengaruhi hasil penilaian terhadap kesehatan bank itu adalah penilaian terhadap ketentuan pelaksanaan pemberian kredit usaha kecil atau KUK dan pelaksanaan kredit ekspor. Kemudian juga pelanggaran terhadap ketentuan batas maksimum pemberian kredit atau BMPK atau legal lending limit itu juga mempengaruhi penilaian terhadap kesehatan bank. Selain 2 faktor itu, juga faktor yang ketiga itu adalah pelanggaran posisi devisa neto. Itu juga akan mempengaruhi kesehatan bank secara komprehensifnya. Jadi banyak aspek yang diperhitungkan dalam menilai kesehatan sebuah bank. Itu apalagi bank-bank yang
cukup besar. Oke, sekian penjelasan untuk materi kali ini. Jika ada yang ditanyakan, kita akan berdiskusi di kelas. Untuk materinya saya sudahi sampai di sini. Selamat belajar. Sampai bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.